Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pionir semuanya, salam petir, jedar jeder, jedar jeder, duar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini ya para pionir? Saya doakan semoga sehat selalu, lancar usahanya, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Oke ya, para pionir ya, setelah ramai pembahasan yang kemarin-kemarin ya, masalah GCV Open Mainnet, pencapaian 10 juta migrasi sudah tercapai. Habis itu yang KYC juga sudah tercapai. Nah sekarang tinggal nunggu beledosnya aja nih ya, yang ditunggu-tunggu oleh para pionir ini dari dulu ya. Beledos ya, beledos ya. Apa itu bang tadi beledos? Ya beledos, segera open mainnet gitu ya. Nah kalau menurut saya ketika open mainnet itu menurut saya masih sebuah permulaan ya, bukan dari sebuah akhir bahkan. Jadi kita nambang ya, sudah mungkin yang udah lama, udah 5 tahun lebih ya, mulai 2019 2020 kan udah 5 tahun lebih ya kan. Nah selama 5 tahun itu ketika open mainnet, nah itu masih permulaan bos ya, masih permulaan, bukan final dari perjuangan para pionir ya. Perjuangan lah ya. Perjuangannya apa bang Ton? Ya sabar, konsisten klik tiap hari, klik petir gitu ya. Itu ya meskipun sepele, tapi dua hal ini sangat sulit untuk konsisten beneran ya. Apalagi kita ini merasa ngapain sih ya tiap hari klik petir, udah 5 tahun ya nggak open mainnet. Namun di tahun 2025 ini isu open mainnet ini kembali kencang, dan itu mengundang berbagai macam media lokal ya, situs media lah kasarnya, media lokal dan bahkan media dunia. Nah sesuai thumbnail dan judul ya, kita akan bahas ya, ternyata Pi Network ini menarik perhatian dan sudah masuk ya ke dalam berita yang dicantumkan di Wikipedia. Ini bukan kaleng-kaleng lagi ya, maksudnya cukup menarik perhatian kan ya, begitu ya. Jadi kayak kemarin kan banyak ya dari situs Indodax, dari Pintu ya, itu kan exchanger lokal ya yang ikut meramaikan ya, memberitakan tentang Pi Network. Dan ini lagi ramai ya tentang Pi Network yang memang secara resmi ditulis ya, dimasukkan ke dalam situsnya Wikipedia. Nah kita bisa lihat tampilannya ya, Anda bisa baca sendiri, namun saya bacakan bisa lihat sendiri lah ya, namun sambil baca-baca sambil dengerin saya aja ya. Nih tampilannya ya, ini di Wikipedia ya. Jadi dengan judul Pi Network Project ya. Jadi menurut Wikipedia, Pi Network ini adalah proyek mata uang digital dan keuangan terdesentralisasi yang bertujuan untuk membuat penambangan mata uang kripto dapat diakses melalui perangkat seluler. Ya, cara garis besar sama saja ya dengan ya memang itu dasarnya Pi Network itu kan begitu ya kan. Kita bisa nambang hanya dengan lewat HP. Nah, gitu ya. Dikembangkan oleh sekelompok lulusan Stanford, Pi Network memungkinkan pengguna untuk menambang atau memvalidasi transaksi di ponsel pintar mereka melalui aplikasi seluler. Proyek ini diluncurkan pada hari Pi 14 Maret tahun 2019. Nah, yang melambangkan konstanta matematika. Ya, lambang Pi itu kan 3,14. Hingga Januari 2025, Pi Network memiliki lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, ini update juga ya, bahwa ternyata di masuk 2025 ini udah lebih dari 70 juta ya. Kemarin-kemarin kan di tahun 2024 pertengahan itu masih 60 jutaan ya. Beritanya masih 60 juta, sekarang udah kata Wikipedia sudah 70 juta pengguna. Nah, ini menurut Anda nih para pionir ya, kenaikan signifikan 10 juta ini ya, apa nih yang membuat orang baru ya mau bergabung, mau ikut istilahnya menambang Pi? Apa? Kalau menurut saya sih tetap ya, seorang artis andalan para pionir udah gara-gara si Dorisien dengan GCV-nya ya, dengan GCV-nya menganut harga sesuai lambang Pi ya, 3,14. Nah itu ada terusannya gitu ya. Ya kalau dirupiahkan 1 Pi adalah 4 miliar. Nah itu jelas dong ya, orang awam pun diiming-imingi begitu ya. Habis itu
dibumbui dengan apa namanya, berita-berita analisa ini itu ya jelas tertarik gitu ya. Tapi kalau orang nggak ditawarin itu, ya ngapain nambang gitu ya. Open minded aja belum, yang nambang 5 tahun aja masih belum menghasilkan gini. Nah, jadi ya itu udah biasa lah namanya juga untuk menarik ya kan, menarik orang ya, bahasa-bahasa apa namanya marketing bahasa-bahasa untuk membujuk ya pasti ada aja ya. Nah, ini penulis asli Nicholas Kokkels ya. Jadi ada semacam sumbernya. Jadi kita baca selanjutnya ya. Pendekatan hemat energi P-Network terhadap penambang mata uang kripto telah disorot dalam studi perbandingan seperti yang dilakukan oleh Miguel Arcos Argudo yang membandingkan metode penambangan mata uang kripto yang ekologis dan ekonomis. Studi ini menggarisbawahi desain P-Network yang ramah seluler sebagai inovasi utama dalam mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan metode penambangan tradisional. Nah, jadi apa namanya, mau gak mau, terima gak terima, P-Network ini ya sebuah terobosan yang apa namanya menurut saya luar biasa sekali ya. Dimana kan penambangan tradisional di sini yang dimaksudkan adalah ya kita tahu sendiri lah ya, buat nambang Bitcoin itu butuh apa namanya alatnya, butuh energi yang besar. Jadi nggak semua orang bisa nambang gitu ya, tapi semua orang bisa beli. Nah, si P-Network si Nicholas ini muncul ya, ingin ya merangkul semua kalangan agar bisa nambang juga gitu ya. Caranya nambang lewat seluler ini, Bos. Nah, jadi begitu ya. Jadi apa namanya, dan ini sudah dilakukan sebuah studi ya. Miguel Arcos Argudo ini ya mungkin yang berkecimpung ya di dunia kripto, mungkin ada yang tahu, komen-komen siapa ini ya Miguel Arcos Argudo ini, peneliti tentang dunia cryptocurrency kah atau bagaimana. Yang jelas dia mengatakan bahwa P-Network ini terobosan yang sangat-sangat hemat energi, yang sangat-sangat ramah seluler juga katanya. Nah, yang saya rasakan memang dari dulu ya, dari tahun 2020 awal aplikasi P-Network nempel di HP saya itu ya nggak ngaruh ke HP, nggak ngaruh ke baterai juga kan. Biasanya ada tuh aplikasi yang nyedot baterai gitu ya, apalagi ini dibuat nambang loh ya, dibuat nambang tapi nggak bikin baterai boros, nggak bikin HP lemot gitu ya. Jadi apa namanya, saya yakin lah sekarang HP-nya udah bagus-bagus lah ya, minimal 6GB ke atas, 8GB itu ada P-Network sama P-Browser itu gak bakalan lemot HP Anda gitu ya. Padahal itu dibuat seharian nambang loh ya. Nah, itulah luar biasanya. So, kita doakan ya semoga segera open minded lah sekarang bulan Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Apa namanya? Pacuan saya di hari P2Day itu ya. Ya maksimal Juli lah. Ayolah Juli open minded ya. Kalau enggak ya bulan Februari ini ya kan lebih bagus ya.